Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda sekalian baik-baik saja. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai jenis-jenis upaya hukum dalam perkara pidana. Pembahasan ini saya sampaikan adalah untuk maksud sebagai penambah wawasan hukum Anda, mengenal, mengetahui, dan memahami jenis upaya hukum dalam perkara pidana di negara kita ini. Sebelum saya membahasnya, izinkan jari Anda membantu saya untuk mengklik like dan subscribe-nya yang berada di sebelah kanan Anda, serta klik juga gambar loncengnya untuk supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya selanjutnya. Sobat, yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut yang ditetapkan undang-undang yang isinya menunjukkan peristiwa yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Di negara kita ini ada beberapa yang tersedia jenis hukum dalam perkara pidana. Itu semuanya adalah merupakan hak kita bersama sebagai warga negara dalam menunjang suatu keadilan. Dalam hal ini saya menjelaskan dalam praktik beracara dalam perkara pidana seperti yang pertama, upaya hukum pra-peradilan. Pra-peradilan ini merupakan sarana hukum yang tersedia dalam hukum pidana kita. Secara formilnya ini diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan terhadap siapa orang yang dapat mengajukan pra-peradilan ini hanyalah tersangka sendiri atau pihak keluarga dan atau kuasanya yang ditunjuk. Nah, kemudian dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah tempat tersangka ditahan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya, dalam acara sidang pra-peradilan ini dipimpin oleh satu orang hakim berdasarkan hasil tunjuk ketua pengadilan negeri dengan dibantu satu orang panitera. Perkara pra-peradilan diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan atau penghentian penuntutan. Yang kedua adalah mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan saya jelaskan tentang upaya hukum pra-peradilan ini, mungkin Anda sudah sedikit memahaminya. Selanjutnya, mari kita beranjak ke jenis upaya hukum yang kedua, yaitu upaya hukum biasa. Yang dimaksud dengan upaya hukum biasa ini ada dua, yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Saya jelaskan upaya hukum banding. Upaya hukum banding ini artinya memohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri diperiksa ulang oleh pengadilan tinggi oleh karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan negeri, dengan membuat surat memori banding yang disusun oleh siapa yang memohon banding. Muatan dalam surat memori banding tersebut adalah berupa uraian atau risalah tanggapan terhadap sebagian maupun seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan.
tanggapan di dalam memori banding yang saya maksud adalah tentang si pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili penerapan dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Selanjutnya, mengenai siapa-siapa yang dapat mengajukan banding adalah diri terdakwa maupun penuntut umum. Putusan yang tidak dapat diajukan banding adalah putusan bebas murni atau dalam bahasa Belandanya disebut vrijspraak, atau dengan kata lain putusan bebas dari segala dakwaan. Berikutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, seperti putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Syarat upaya banding adalah yang pertama, diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara. Yang kedua, diajukan dalam masa tenggang waktu banding. Yang ketiga, putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding. Yang keempat, membayar biaya banding kecuali dalam hal kasusnya prodeo. Yang kelima, menghadap ke panitera pengadilan negeri yang putusannya dimohonkan banding. Demikianlah kira-kira upaya hukum banding dalam praktik beracara hukum pidana. Sekarang kita beralih ke upaya hukum kasasi. Kasasi ini adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam kitab hukum acara pidana memberikan hak-hak baik kepada diri terdakwa maupun kepada penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas murni. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Berikutnya adalah apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Dan selanjutnya, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kasasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan mengajukan kasasi dengan adanya memori kasasi. Yang kedua, diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi. Yang ketiga, putusan atau penetapan pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara menurut hukum dapat dimintakan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang keempat, membayar panjar biaya kasasi. Berikutnya yang terakhir, yang kelima, menghadap di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan. Demikianlah penjelasan upaya hukum biasa sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang mari kita beranjak ke pembahasan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah meninjau kembali putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena diketahuinya terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka putusan hakim yang akan menjadi lain. Berikutnya, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu yang telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali adalah: yang pertama, diajukan oleh pihak yang berperkara. Yang kedua, putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding. Yang ketiga, membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya. Yang keempat, membayar panjar biaya banding kecuali dalam hal pledoi, membayar panjar biaya peninjauan kembali. Yang kelima, menghadap di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jadi intisari dalam hal Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap permintaan peninjauan kembali itu, maka dengan alasan apapun, pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Dari sedikit banyaknya yang saya sampaikan tadi, saya mengharapkan Anda sekalian yang menontonnya sudah dapat memahami jenis upaya hukum dalam perkara pidana. Jadi, tidak merasa bingung lagi dalam menuntut suatu keadilan. Bila ada pertanyaan dan masukan dari Anda sekalian, silakan berikan dan ketik di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini. Demikian penjelasan saya ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa buat teman-teman yang baru berkunjung agar dapat mengklik like dan subscribe-nya. Atas segalanya saya ucapkan terima kasih, serta tunggu video dari saya selanjutnya. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.